konten dulu satu, habis itu langsung jalan ya. Ini istri nih bang, itulah. Iya benar. Nah. Istri. Susah bos, inilah. Bisa ini habis konten langsung pulang kalau kamu komplain nih, aku dari depan mikrofon ini sama orang-orang nih, nggak mungkin di stop ini. Dah. Kita jumpa lagi di Total Politik ya. Biasanya Budi membuka karena dalam perencanaan gue yang ngebuka tetap dia yang buka, memotong-motong gitu. Jadi netizen jangan marah kalau Budi Adiputro memotong narasumber karena teman seperjalanan pun dipotong sama dia. Ini mengikuti narasi Muhammadiyah yang mendukung pemilu kembali ke proporsional tertutup karena proporsional terbuka menciptakan kanibalisme politik. Dan pertemuan ini hari ini dilangsungkan dalam suasana kerakyatan. Dan ada bersama kita siapa aja, Din? Ada Mas Bawono Kumoro, Mas Bowo peneliti dari Indikator Politik. Halo Mas Bowo. Halo Mas Budi. Nih kawannya Kasih dulu agak lebih dekat dong Mas Bowo. Kadernya Pak Habibie dulu nih bos. Kenapa? Habibie Center. Oh gitu, Bu Dewi Fortuna gitu-gitu dong. Anda pendukung HMI ya? Oh kami geng for them. Kebetulan aja maksudnya. Ini HMI yang for them ini. Ada bang. Nih bang. Abang, lu for them kan bang? Lebih ke HMI apa for them abang? Karena jurnalis jadi mana-mana cukup. Iya. Dan yang kedua, seorang pemikir politik, jurnalis yang bias pandangannya di Pilpres 2024. Bias the big match. Iya, harus ada big match gitu kan. Jadi pandangan-pandangan beliau nanti kalau Anda bilang, wah terlalu memihak, nah, karena memang pro big match. Betul, karena setelah dia melihat Argentina versus Prancis di final dan bagus, kayaknya Pilpres kita harus sekuat Argentina dan Prancis di final lah gitu. Tapi saya mau ralat dulu. Si Ari bilang pemikir politik, saya pendengar politik aja. Ya habis dengar masa nggak dipikirin bang. Terutama dengar hasil survei. Loh, politik Indonesia itu sebagian bahkan tidak usah dipikirkan, kita sudah tahu. Apa gimana politik Indonesia nggak usah Kadang-kadang dipikirkan? tidak usah dipikirkan, kita sudah tahu. Iya. Atau nggak usah dipikirkan tiba-tiba di luar perkiraan kita gitu. Iya. Lebih sering yang mana tuh? Lebih sering kita ikuti survei anak sekolahan dulu. Karena pro big match. Pro big match. Kalau kita udah bias juga deh. Teorinya nggak ada yang Kita pro kita pro laga amal. Exhibition kan. Kita Liga 2. Iya, enggak Liga 2, exhibition. Iya kan? Kayak sekarang Samir Nasri yang udah pensiun main lagi. Kipernya Peter Schmeichel. Iya, main lagi. Zinedine Zidane main lagi gitu kan. Kan udah kumisan kan David Siman masih enggak Bang? Iya, David Siman kipernya juga. Bang Ican lu lembah. Top. Sekarang jangan lupa dengarkan 94,3 FM. Beliau punya radio baru, Good Radio. Good Radio. Apa spesifikasinya Good Radio dulu ini? Hebatnya apa? Kita hanya memutarkan lagu-lagu yang good song. Hanya di Good Radio. Dan pasti lagu-lagu yang mainstream kan. Oh, seperti tidak. keinginan pertarungan Pilpresnya di 2024. Bang, enggak, ini pertanyaan pertama sebelum ke Mas Bowo ya. Kita membedah survei terbaru Indikator Politik ini. Kenapa sih suka banget abang ini terobsesi banget sama laga Pilpres ini, harus yang udah sesuai, yang big match ini? Abang nggak melihat calon-calon lain tuh berpeluang atau punya Bukan big potensi? match, kayak kita ikuti pertandingan apa saja. Buat saya tidak penting lagi sekedar menunggu result, siapa menang siapa kalah. Kalau itu mah biarkan para petarung pejudi yang ikutin. Tapi kan yang terbesar itu kan orang tidak memberikan memberikan peta dukungan dengan kuat kepada satu atau dua yang bertanding, tetapi pertandingannya bermutu. Inilah yang disebut mungkin dalam arsiran para surveyor yang ada di tengah itu. Jadi orang-orang yang mungkin lebih punya kecenderungan yang logis, rasional gitu, yang melihat kali ini kayaknya bagus nih mainnya Prancis, begitu besok Prancis jelek mainnya, waktu dia lawan apa gitu, terus ini itu lebih menarik menurut saya. Harus ada yang mewakili, tidak semua Arab Saudi versus Argentina ini kan itu tidak semua menang Arab kan. Tidak semua yang harus dilayani itu para fanatikus. Nggak perlu. Tapi kan kadang-kadang ada juga orang-orang yang menyenangi David versus Goliath gitu bang. Atau David versus David. Gitu. Kayaknya di dunia modern
Goliath versus Goliath, David versus David. Sesuai liganya ya. Apa kalau di heavyweight Misalnya sama middleweight? Indonesia kan still David until now. Jadi David ya jangan nggak usah berharap dia mau melawan Goliath. Indonesia tidak akan pernah maju ke Piala Dunia. Ya begitu aja. Masa dia tiba-tiba lawan Goliath? Abang meragukan Iwan Bule. Kenapa Iwan Bule, Bos? Holland Vietnam. Lu lupa Pak Erick Thohir udah ketemu Presiden FIFA. Jangan Waktu lu. Presiden FIFA datang ke presiden kan. Kan jadi gini ada jokes kan. Kan Presiden FIFA datang nih Mas Bowo ke istana ditemui oleh Presiden Jokowi yang mendampingi Pak Erick. Loh, kok nggak ada Pak Iwan Bule? Iya, tinggal bulenya aja, Iwannya nggak ada. Nggak ada Iwan Bule. Jadi gimana, Bang? Ngeri ini. Ngeri. Kita no comment. Nah, itu di medsos, di medsos. Ya. Jadi gimana, Bang? Kembali ke tadi radio yang bukan saya yang bikin sih, orang teman-teman itu mau good juga, good song. Kalau misalnya kita undang Mas Bawono, berarti dia good Komentator, Researcher. analis, ya. observer gitu. Karena yang tidak good sudah terlalu banyak diproduksi orang. Karena yang tidak good itu biasanya produk dari kedunguan. Kalau orang pintar kayak dia nggak mungkin memproduksi yang tidak good, pasti yang good. Surveinya pasti good, nggak mungkin main-main gitu. Gitu loh. Berarti Abang bikin lah di sini Good Father, di total politik nih, bukan Godfather, Good Father. Iya kan, agak rutin aja di sini Abang kan. Iya. Artinya Boleh apa? juga itu kita Iya kan, Good Father. kita nego nanti. Iya. Good father dan good candidate ini sesuai prediksi abang nggak nih? Maksudku nggak ada ya. Sejak awal Piala Dunia 2022 kita tahu 5-4 besar itu akan ada Prancis, Argentina, Belanda dan Jerman lah gitu. Atau tiba-tiba kita lihat, ada Maroko nih menyodok satu nih tim Afrika ini kan. Mengikuti elektabilitas. Di Piala Dunia Jepang Korea Selatan kan Korea Selatan juga masuk 4 besar ya. Semifinal. Turki juga. Itulah pencapaian tertinggi dari David. Tapi David ini sudah agak naik dikit, tapi belum mencapai Goliath. Ada proses sehingga kalau orang membayangkan akan tiba-tiba ada juara baru dari Afrika, dari Piala Dunia itu hanya muncul dari Eropa Barat, bukan Eropa ya, Eropa Barat dan Amerika Latin. Bahkan Soviet yang sebesar itu Pokoknya aja nggak Eropa pernah Barat juara, dan Amerika Latin. Ya. Eropa Barat dan Amerika Latin. Iya. Nggak bisa kita bilang Eropa Tengah, Eropa Timur, nggak bisa. Karena mulainya udah duluan memang Bang ya. Ya peradaban itu kan memang harus disusun dengan seksama. Kita bicara survei. Iya. Jadi maksudnya kalau yang mereka survei kan gak tiba-tiba muncul orang ini kan sekarang 3 nih. Nah, big match ini. Prabowo, Anies, Ganjar. Ganjar. Tiba-tiba muncul siapa gitu lompat dari nggak mungkin. Ridwan Kamil muncul kok, Ridwan Kamil kan. Ya Mas. Muncul. Iya kan. Nah. Tapi kan itu juga. Ya, di bawah ini dong. Iya, di bawah David. itu. Bentok-bentok Kroasia di 98 atau 2024 juga. 22 juga. Iya. Kroasia. Tapi waktu itu kan Kroasia ini out of the blue kan dari Balkan yang pecah-pecah ini tiba-tiba Davor Šuker bikin juara ada 3. penjelasan tambahan. Atau bisa kayak Yunani 2004 Bang. Sebentar. Juara dia kawan. Piala Eropa. Piala Eropa. Kayak tadi apa sebut Kroasia, yang sekarang ini apa namanya? Maroko. Maroko. Kan di Piala Dunia hanya 1 bulan ya. Ya. Puluhan bulan yang lain mereka bermain di Liga Eropa Barat. Betul. Oh. Gitu loh. Iya. Jadi Personel ini ya. ya bagaimana? Terasanya di Eropa Barat. Iya dong. Iya juga sih. Ada Boban di AC Milan, ada Davor Šuker di Ya, udah kita masuk survei nih. Iya, Makanya siapa suruh aja. Abang nih pakai Eropa Barat sekalian. Mainkan Mas Bowo apa Mas Bowo, ini paling baru nih hampir menyebut carta politika, indikator politik. Nah, Hati-hati. carta politik udah GR aja Anda Mas. Toto datang sini dong Anda. Iya, Anda. Ini indikator datang. Masa Anda Belum pernah datang. Anda nih ke asumsi aja mau kan, ke sini nggak mau. Kado perspektif detik mau dia. Iya. Ya, tapi belum kesini. Iya. Mas Bowo, apa temuan baru dari survei indikator politik terkait dengan ini kan mencoba mengawinkan nih antara tren
approval rating ke presiden dengan konstelasi dan angka-angka di elektabilitas capres ini. Nah kira-kira apa gunanya survei reguler ini kalau hasilnya tetap yang seperti Bang Ican bilang tadi? Apa? Iya, 3 Eropa orang itu, Barat, Eropa Barat dan main Amerika di Eropa Latin. Barat dan Amerika Latin juga gitu. Ya, memang sejak survei sepanjang tahun lalu sampai tahun ini untuk masih sudah 2 tahun selalu saja berkutat di 3 nama itu, Ganjar, Anies, Prabowo gitu ya. Artinya nama-nama lain seperti tadi Bang Ihsan bilang, David tadi itu sulit untuk mencapai 2 digit gitu ya, elektoralnya 2 digit elektabilitasnya. Apalagi bisa dibilang pemilu kan tinggal 1 tahun lagi ya. Walaupun mereka udah bayar konsultan sejak Walaupun kapan. mereka udah bayar konsultan, kerja keras dan sebagainya udah potong panting di media sosial dan sebagainya gitu ya. Nah, memang mengerucut di 3 nama ini gitu. Mengerucut 3 nama ini. Kalau temuan baru kemarin kita itu dikaitkan dengan approval rating presiden. Kalau di survei bulan November kan approval rating presiden cepat turun. Karena BBM 66%. Nah, 66% ya. Waktu itu BBM. efek BBM masih ada dari waktu BBM naik bulan Agustus, efeknya masih terasa. Bukannya baru naik lagi November, Oktober kemarin, Mas? Whatever. Ya, Lanjut. masih ada efek BBM-nya gitu ya. 66% waktu itu approval rating presiden. Nah, sekarang di survei yang Desember approval rating presidennya rebound jadi 71,3% gitu ya. Nah, itu membawa tuah katakanlah gitu ya, membawa tuah elektoral kepada capres-capres yang dipersepsikan oleh pemilih itu punya kedekatan dengan Pak Jokowi. Gitu. Dalam hal ini di 3 besar itu Pak Ganjar dengan Pak Prabowo yang memiliki tuah elektoral akibat approval rating presidennya menguat lagi. Sebaliknya bagi capres yang dipersepsikan pemilih katakanlah bahasanya antitesanya Pak Jokowi itu tidak memperoleh berkah dari approval rating presiden, justru mengalami penurunan. Dalam hal ini Pak Anies gitu ya. Pak Anies dibandingkan survei November kemarin. Tapi yang antitesa itu cuma Pak Anies ya berarti? Iya, kalau di 3 nama itu antitesa Pak Anies. Gitu. Tapi sebenarnya di luar nama-nama lain kalau kita lihat trennya itu tidak hanya Pak Ganjar dengan Pak Prabowo yang mendapat berkah dari kenaikan atau penguatan elektoral approval Pak Jokowi. Mbak Puan pun juga menguat gitu elektabilitasnya. Gitu. Nah, kalau kita lihat dari berapa ke berapa nih, Mas? Dan seberapa signifikan coba kita lihat angkanya? tren yang ada trennya gitu. Ini Nah, Mas petugas AHY operator lagi nggak ada nih. Mas AHY juga turun tuh kalau kita lihat ya. Ya, ini. Nah, itu Mas AHY misalnya yang garis biru muda itu kan trennya turun dari 3,9 di simulasi terbuka semi terbuka 34 nama di Desember jadi 1,9 itu. Oh ini juga sama trennya kayak Mas Anies di papan atas lah kira-kira. Betul. Oh, AHY Jadinya sama Anies sama ya berarti ya. Orang-orang yang dipersepsikan tidak dekat dengan Pak Jokowi itu terdampak tergerus elektoralnya ketika approval rating presiden meningkat, membaik gitu. Mbak Puan juga naik gitu kan, Mbak Puan yang merah, yang garis merah walaupun naiknya melambat. Bahkan gitu. Mbak Puan pun naik ya. Iya, Mbak Puan pun naik. Mendapatkan berkah dari approval rating presiden betul. yang meningkat gitu. Orang seperti Ridwan Kamil pun itu turun di Desember ini gitu ya. Meskipun beliau kan nggak dipersepsikan apakah kontra. Pak Ridwan Kamil itu kan sempat naik di bulan Juni. Nah, kita pasti ingat ada peristiwa apa di bulan Juni yang coba terhadap keluarga beliau gitu ya. Jadi sempat naik perhatian publik kepada dia dan sebagainya. Tapi kemudian melambat, turun dan agak melandai, sekarang turun lagi gitu. Itu temuan survei terbaru kami gitu ya. Tapi yang menarik adalah ketimbang kepada Pak Ganjar Pranowo gitu ya, yang notabene sesama PDIP dengan Pak Jokowi, justru kenaikan elektoralnya lebih besar itu dinikmati oleh Pak Prabowo. Karena approval rating presiden. Gitu. Padahal kan beda partai. Ini bisa dijelaskan mungkin karena selama ini Pak Prabowo kan sering nempel, kita lihat nempel dengan Pak Jokowi dalam beberapa momen aktif salaman menyamperi Pak Jokowi dan sebagainya gitu. Kenaikannya dan bagian dari pemerintahan. Bagian dari pemerintahan. Meskipun beda partai gitu ya. Artinya Pak Prabowo ini kan pembantu presiden. Karena kenaikannya Pak Prabowo itu hampir 4%. Sementara Pak Ganjar Pranowo kenaikannya cuma 2% dari pemilu dari survei kami 2 bulan lalu. Bisa diartikan ada tren yang bergeser nggak? Kalau dulu itu kan kita punya persepsi Little Jokowi adalah Ganjar. Betul. Sekarang jangan-jangan bergeser. The next Jokowi atau nggak mau bilang Little Jokowi juga sih. The next Jokowi itu atau orang yang
selanjutnya dari Jokowi adalah Pak Prabowo udah mulai bergeser gitu. Apa yang bisa menjelaskan selain deket salam-salaman dan di endorse rambut putih padahal yang rambut putih aja presiden endorse-nya kayaknya Mas Ganjar. Iya, itu tadi seperti Bang Ihsan bilang, sama-sama di pemerintahan gitu, meskipun pada beda partai gitu ya, sama-sama di pemerintahan. Mungkin Pak Prabowo juga beberapa kali, kita jangan lupa Pak Prabowo itu di endorse secara terbuka gitu, sebut nama bahkan ya di HUT-nya Partai Perindo gitu kan, sebelumnya di acara pembukaan Indo Defense Strategy Expo itu gitu ya. Mungkin ada pengaruh, publik terpengaruh dari endorse secara terbuka tersebut Pak Jokowi gitu ya. Tapi kita perlu lihat nanti ke depan trennya seperti apa gitu ya. Seiring dengan approval rating presiden yang mungkin akan naik lagi atau turun gitu. Mas Bowo, dulu itu pernah ada survei. Ini kan Pak Prabowo ini kasus agak unik. Bahkan presiden ini menjadi yang pertama di Indonesia di mana lawan politik yang sangat sengit itu bergabung ke kabinet gitu. Nah, ini melihat kecenderungan bahwa Pak Jokowi approval ratingnya naik, maka Pak Prabowo juga naik ini. Apakah dulu tuh pernah ada survei, ternyata gue lupa itu lembaga mana ya, itu nggak semua orang tahu, nggak semua pendukung Prabowo tahu bahwa Pak Prabowo itu adalah menterinya Jokowi. Betul, itu juga kita temukan ketika kita melakukan cross tabulasi silang. Kita melakukan cross tabulasi silang antara kepuasan terhadap kinerja Pak Jokowi dengan basis pemilih partai gitu ya. Orang yang tidak puas, baik orang yang tidak puas maupun puas dengan kinerja Pak Jokowi sebagai presiden, sama-sama pilih Bowo. Pemilih Gerindra itu sama besar gitu. Yang berasal dari pemilih Gerindra sama besar. Itu tadi dibilang Mas Ari bahwa banyak orang yang nggak tahu juga bahwa Partai Gerindra ini, Pak Prabowo atau Partai pemilihnya Gerindra itu bagian dari pemerintah sekarang. Iya. Jadi ini kita kasih tahu aja ya. Nah, itu kita tahu. Menarik juga ya, padahal gitu. pemerintahan udah jalan 3 kali. Betul. Pak Prabowo sedemikian populer dan exposure juga tinggi sekali. Apa yang membuat ada gap besar ini, Mas? Berapa 40%-an ya, lumayan dong angkanya. Orang nggak tahu kalau Setengah tadi. Artinya berapa orang berimbang ada ukurannya nggak? Ada di survei kita gitu ya. Kalau saya kasih gambaran, misalnya pemilih Demokrat ya, pemilih Demokrat itu banyak berasal dari orang-orang yang tidak puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Itu wajar kan, karena mereka di luar pemerintahan. Tapi pemilihnya Gerindra itu imbang antara orang yang puas dengan yang tidak puas terhadap pemerintah Pak Jokowi. Ini kan artinya mengkonfirmasi yang tadi Mas Ari sampaikan bahwa banyak orang yang nggak tahu ini Pak Prabowo dan Gerindra itu bagian dari pemerintah Pak Jokowi. Tapi Pak Prabowo mendapatkan berkah elektoral juga ternyata dari pujian-pujiannya Pak Jokowi. Nah, ini sebenarnya juga kita terkejut ya. Sebelum-sebelumnya tidak pernah ada itu. Tidak pernah ada pengaruh apapun dari approval rating presidennya meningkat terhadap Pak Prabowo. Pak Prabowo itu seperti elektabilitasnya berada di jalur lain, jalur tersendiri gitu. Punya echo chamber sendiri. Echo chamber sendiri. Nggak ada limpahan berkah dari mana-mana ya. Dan kita sudah hampir kita sempat menduga Pak Prabowo itu sudah sulit sekali untuk bersaing gitu, sudah habis gitu ya. Tapi ketika kita melihat hasil survei ini, kok mulai ada limpahan gitu dari approval rating presiden kepada Pak Prabowo. Selama ini limpahnya lebih besarnya misalnya kepada Pak Ganjar gitu ya. Apa yang terjadi selama beberapa bulan ini gitu ya. Nah, itu yang juga kita ternyata kok ada jalur ke approval rating presiden. Selama ini nggak ketemu itu jalur artinya. Atau karena para pendukung pemerintah misalnya orang yang tadinya mendukung Pak Jokowi melihat kan Ganjar masih terlunta-lunta belum boleh jadi karena Prabowo udah pasti udah pasti nyalon dan udah pasti Jokowi banget. Artinya ya ini kalau seandainya saya sekedar dugaan. Taruh kaki saya di sepatunya orang Gerindra nih, Bang. Sebelum Pak Prabowo memutuskan untuk jadi menterinya Pak Jokowi, tentu punya banyak skenario. Skenario satunya mungkin skenario terbaiknya adalah Pak Prabowo bergabung dan kemudian pendukung Jokowi akan menambah lebih banyak daripada pendukung dia yang hilang. Itu skenario terbaik. Yang skenario terburuk pendukungnya hilang semua, pendukung Pak Jokowi pun nggak nambah. Ya, yang skenario lose ya, bukan win-lose ya. Kedua setengah-setengah mungkin. Nah gitu. Berarti mungkin dari skenario yang direncanakan itu
yang terjadi mungkin yang pertama nih udah kelihatan ke arah yang pertama. Saat Jadi- ini, saat Iya, ini. saat Jadi Saat ini. skenario optimal ya sebenarnya ya. Skenario ideal saat ini, saat Skenario ini. ideal. Ini baru kita temukan di survei saat ini. Iya. gitu. Akhirnya kita relevan. Oh, Bang Fadli tetap dibiarkan seperti itu tuh mungkin Ya, untuk mengembalai ini. mengembalai sekian puluh persen orang yang iya kan? Itulah fungsi Bang Fadli kan. Iya, ketua kelasnya namanya Fadlizon kawan Anda ini Bang. Ya kan? Coba Bang Ican bagaimana ngelihat fenomena ini gimana? Iya. Ini menarik nih. Kita lokalisir dulu di situ. Approval rating Pak Jokowi berimbas pada kenaikan Pak Prabowo dan ternyata nggak semuanya pendukung Pak Prabowo itu tahu kalau Pak Prabowo bagian dari pemerintahan Jokowi. Dan bagian yang paling disayang juga Iya, sekarang kan. tadi di endorse ya. Ya memang kan dengan walaupun nanti akan menurun karena Pak Jokowi akan pergi secara konstitusional gitu, akan lame duck, tetapi sisa-sisa pengaruh dan dukungannya kan terus ada dan saya kira dihitung secara berkala oleh para pollster. Itu yang coba diperebutkan. Yang pasti akan sulit dapat mungkin Anies. Tetapi tadi ternyata Prabowo dan siapa? Ganjar. itu bisa berbagi kan? Bisa berbagi. Berbagi berkah Jokowi ini ya. Berkah Jokowi. Memang ini juga akan menurun. Nanti kan perhatian orang kira-kira kalau kita lihat di panggung sosok Jokowi akan menghilang pelan-pelan kalau sudah terbentuk secara pasti siapa yang akan menjadi para petarung di Pilpres. Sialnya kita memang terlalu panjang ini masa penantian sehingga Nantian pemain. publik kan tidak seperti mereka berdua ini, Didit dan Ari yang punya pengetahuan banyak soal politik, ketemu orang dan segala macam. Publik kan masalahnya banyak sekali yang diurus, Ya. masalah sehari-hari. Sehingga kalau Kita dia juga banyak. Kita juga banyak. Ini Tapi kan istri kalian- nelpon tadi paralon bocor aja kita yang urus Bang. tapi kan kalian bisa pura-pura di sini pura-pura. Publik tidak ada hak, tidak ada fasilitas untuk pura-pura kan. Nah, jadi dengan demikian memang masa penantian ini terlalu panjang. Nah, bisa problem buat orang lain, tapi buat orang kayak Anies kan lebih bebas. Ya, sehingga dia begitu dicalonkan sosoknya tuh terang benderang. Langsung mewakili Iya. tapi problem yang lainnya sampai sekarang meskipun sudah dianggap terang benderang belum ada diferensiasi yang konkret dari Anies atau partai pengusungnya untuk menjadi berbeda dengan Jokowi. Nggak ada tuh hal-hal yang sangat prinsipil. Saya nggak berbeda. tahu di Nggak, ini bicara narasi publik Nggak, tapi ya. di Bos. survei jelas malah dianggap udah clear. udah clear beda. Nah, tapi pertanyaannya begini, Bang. Ini kita sebelum masuk ke Anies dan Iya. Ganjar ya. Karena di Bowo, Mas Bowo. Bowo kita harus ngomongin Mas Prabowo, Bowo gitu iya. kan. Ya kan? Ini menarik nih omongan Mas Bowo tadi yang Mas Bowo mana nih? Mas Bowo indikator kan. Ya kan? Bowo Gerindra atau Bowo Indikator? Sahabatnya Burhan dan Hendro ini kan. Om-om gua itu kan. Iya, iya. Iya. Nah, apakah gini? Tadi ternyata Prabowo belum habis. Nah, gimana tuh menurut Iya. Bang Ican? Jangan lupa Prabowo itu oleh publiknya diketahui benar dia memiliki partai. Ya. Jadi kalau kita bayangkan Surya Paloh masuk ke gelanggang atau Megawati, itu kan tidak sulit orang membayangkan bahwa dia langkahnya agak lebih advance gitu untuk meraih dukungan yang pasti. Problem bagi Ganjar atau Anies mungkin akan lebih mudah sekarang karena dia sudah ada modal lebih awal. Yaitu ini mau jadi nggak nih tiket. Jadi mereka itu belum ditahbiskan menjadi calon. Sehingga dengan demikian dia ini kan soal penglihatan para pemilih populer ya yang akan disurvei. Nah, sehingga Prabowo itu kan sudah bertanding 3 kali ya. 3 kali 2009, 2014. 3 kali sebagai simbol partai dan partainya kemarin nomor 2, jangan lupa. Itu partai pemenang kedua loh, bukan partai lain yang menang kedua, bukan Golkar atau Demokrat. Jadi kalau dia mau habis, saya kira akan pelan turunnya ya. Apalagi kalau dia juga kerja dan di posisi yang lain, apakah Anies, apakah Ganjar itu belum jelas terus nih
di koalisinya Anies belum kapan gitu. Terus di posisi PDIP juga jadi nggak Puan maju, atau kalau bukan Puan siapa, Ganjar atau siapa, Puan Ganjar Puan gitu loh. Jadi serba tidak menentu. Ya, Pak Prabowo veto player di partai. Pak Prabowo lebih menentu karena dan tadi ingatan publik 3 kali dia bertanding itu seperti tadi kita bilang bicara soal David lawan Goliat tadi. Tapi kan ketidakmenentuan ini bisa berarti juga ada loncatan eksponensial, Bang. Yang sudah pasti ini bisa jadi ya pasti begitu lagi seperti kekalahan-kekalahan sebelumnya. Nah, ternyata Mas Bowo mengatakan tadi, sorry ya kalau saya mencoba menjadi Pak Prabowo dan partainya. Sebenarnya Pilpres itu kalau menang bonus. Karena pileg mereka itu konstan loh naiknya. Coba perhatikan. Ini partai baru dibikin tahun berapa? Ikut pemilu 2009. 2009, oke. Pemimpinnya adalah orang yang pernah secara politik di-exclude ke luar negeri. Kalau kita mau pakai rating di bawah 0, negatif. Dari ini segi FDI negatif. ini ya. Iya. Tiba-tiba dia kembali, itu menurut saya NDI. Prabowo adalah fenomena penting dalam politik Indonesia. Tentu kita juga kasih penghargaan kepada Surya Paloh misalnya dan atau SBY membuat partai. Tetapi Prabowo ini kan ada terus di panggung. Coba perhatikan. Saat yang lain sudah pergi, bahkan Amin Rais sudah pergi. Mikrofon nggak kasih masih pegang sama beliau nih mikrofon nih kan. Jadi podium dan mikrofon. Jadi ini ya kita harus bilang apa? Kita harus beri penghormatan kepada beliau karena ya tentara tapi berpolitik. Ya dia bikin partai dan dia ada terus di situ. Kalau dia tidak jadi calon presiden, terus kenapa rupanya? Kan saya bukan bikin relawan, saya bikin partai misalnya. Udah jelas ya. Udah jelas. Lebih ya, memang, real ya. Memang harus bikin partai. Wayahnya gitu, jalurnya gitu. Gitu loh. Jadi dan jangan lupa Bang, Lula da Silva tuh kali keempat pemilu dia baru menang jadi presiden. Termasuk Abe Lincoln juga pernah kalah. Iya. Betul. Dan kalau kita lihat Marine Le Pen misalnya dari 3 kali pemilu dan angkanya kalaupun naik misalnya beliau pasti siap mau kalah terus juga apa-apa kan yang Mau kalah terus. kan dia perjuangkan loh partai. dia perjuangkan kan idealis idenya Ya tapi kan problemnya bukan itu sekarang bukan mau kalah terus nggak apa-apa. Problemnya adalah Prabowo hari ini ternyata belum habis menurut apalagi saya. kalau begitu itu yang saya mau bilang dengan demikian maka ya jangan kita anggap ini semua sudah selesai karena faktornya begitu banyak nanti mereka akan menerangkan. Tetapi yang paling penting buat saya Prabowo bikin partainya cuma berapa kali pemilu sudah nomor 2 dan dia kalaupun ikut Pilpres tidak buruk-buruk amat layak lah ya. Iya gitu loh. Oh maksudnya Anda bukan seperti ketua umum partai lain yang ada di bawah gitu posisinya gitu lah ya. Ya bahkan nggak buruk-buruk amat gitu. Bahkan ada pendiri partai beberapa yang sudah hilang dari peta. Ya betul. Udah Partai udah berpindah. Partai udah berpindah, partainya juga hilang. Iya. Partai hilang. Ini dinosaurus ya. Punah. Kan nama Bang, zaman tapi Anda S. gimana menjelaskan juga salah satu fenomena tadi ketika kita persepsi publik dianggap Little Jokowi adalah Ganjar, semua berkah Jokowi itu akan turun menggerujuk ke Ganjar. Pak Prabowo punya sendiri permainan game sendiri. Kenapa sekarang bergeser ke Bowo, Bang? Dan seberapa lama menurut Anda Bowo ini akan dapat? Kalau Ganjar dipersepsikan sebagai little atau epigon atau apapun dari Jokowi, malah itu menguntungkan buat para sekondan politik lawan-lawannya. Ya kan kira-kira gini. Kan ini yang mau dipilih ini bukan kayak dulu orang Jawa Timur bilang gini. Gubernur Jawa Timur itu kan Muhammad Nur. Yang lain penggantinya. Ini tahun berapa ini? Muhammad Nur aja kita udah kalau lu masih sebut Pak Sofi Sudirman gitu gue masih tahu Bang. Iya. Gue solihin GP juga masih tahu gua. Karena sangat monumental. Jadi ya sama kayak inilah Bang Ali. sama kayak Bush ya. Bush itu dianggap Reagan periode ketiga gitu. Ya, Bang Ali. Orang nggak mau dong misalnya kalau Ganjar diproyeksi menjadi Little Jokowi atau apa tadi istilahnya atau penerus atau pelanjut. Saya kira kalau itu dipakai payah dia nanti. Payah ini susah bukan payah itu bukan lemdak buruk. ya, bukan buruk, not bad gitu. Tapi ini Anda mencoba menerjemahkan Bang Ican. Payah ini difficult. Maksudnya bahasa kampung gue juga itu. Ya kan. Nah, jangan sampai bagaimana menurut Nah, ini kita orang kembali ke sekolahan.
ke survei ini nih. Jadi gini, Ganjar kan masih nomor 1, top of the list gitu. Nah, kalau kita lihat mungkin nggak ada loncatan eksponensial Ganjar seperti halnya dulu Pak Jokowi yang meloncat begitu eksponensial. Nah, apakah dengan PDI Perjuangan itu mencalonkan Ganjar akan membuat loncatannya eksponensial, atau kalau PDI masih menggantung, apa yang akan terjadi kira-kira proyeksinya tentang Ganjar ini? Kan kayaknya Bu Mega ini nggak terlalu masih mendua nih hatinya nih. Nah, nggak tahu Bang Ican nanti punya perspektif lain yang tadi juga sempat disinggung sama gua di luar gitu. Ternyata Bu Mega itu beliau aja lah yang ngomong nanti. Nah, Anda kenapa takut? Iya, penting beliau aja yang ngomong. Ya kan, kalau enggak udah gantiin Opung Panda gua. Ayo lanjut. Dia harus takut sama gue lah, orang mertuanya temen gue. Ini main bapak-bapakan ya, nggak seru. Ya, ini kan gua good father gua kan Cenul Lembah. My good father. Dulu kayaknya waktu nikahan lu dia datang bawa amplop agak tebal. Ayo lanjut. Nah, gimana Ganjar nih posisinya dengan yang kata good father tadi, ketidakmenentuan ini gitu. Bukan Godfather. Ya, good father. Founder Good Radio. Ya, good father. Ican Lembah. Sejak survei 2 bulan lalu kita udah menemukan tren pelambatannya dari elektabilitasnya Pak Ganjar nih ya. Bahkan sekarang pun ketika Pak Jokowi approval ratingnya naik 4%-an, 5% dari 66 ke 71, Pak Ganjar itu naiknya cuma 2%. Artinya ada tren pelambatan gitu ya dari approval ratingnya, dari elektabilitasnya Pak Ganjar gitu ya. Dan ini boleh jadi karena dipengaruhi tadi Mas Ari bilang tidak kunjung pastinya tiket tadi gitu ya, tidak kunjung pasti tiket tadi. Kalau ada yang bilang nanti 10 Januari PDIP akan mengumumkan capresnya, saya kira juga belum, belum ya, masih akan diulur gitu oleh PDIP. Dan kalau menurut saya gitu ya, maju tidak Ganjar akan juga ditentukan nanti bacaan PDIP apakah Anies berhasil maju atau tidak. Apakah Anies berhasil mendapat tiket atau tidak? Oh, ini Ganjar ini tergantung sama orang lain juga nasibnya. Ya, ini kalau Pak Anies ini berhasil dapat tiket di tahun baru ini, di 2023 ini dengan menggenapkan 20% ambang batas presidensial threshold, dengan berhasil menggandeng Demokrat dengan PKS mencapai titik temu, maka PDIP akan terdorong mau tidak mau akan mencalonkan Ganjar. Kenapa? Karena yang dari sisi elektoral, dari sisi elektabilitas yang punya daya saing terhadap untuk menghadapi Anies adalah Ganjar Pranowo. Jadi cita-cita good father ini untuk big match ini bisa kejadian nih ya. Berarti kalau ini cita-cita apa bukan cita-cita good father ini ya, bukan father penglihatan aja ya. Itu kan bakuaturnya good father ini. Nah, atau bisa juga Prabowo dicalonkan PDIP. Bisa juga. Bisa. Bahkan belakangan kan muncul berbagai simulasi Prabowo Ganjar misalnya kan. Karena misalnya Pak Prabowo. Gue pikir Prabowo Puan lo mau sebut tadi, Mas. Enggak ya, Prabowo Ganjar lebih realistis. Bisa juga Prabowo Puan, Prabowo Ganjar. Prabowo Basuki gitu kan, juga Basuki kan. Ditempatkannya Prabowo misalnya Jokowi juga siapapun kadernya PDIP sebagai cawapresnya Pak Prabowo itu kan untuk menutupi kekurangan di Jawa Tengah gitu kan. Kalau Jawa Tengah ini kan jadi Jawa Barat Jawa Tengah gabung. Pak Prabowo diasumsikan bisa memegang Jawa Barat. Seperti 2 pemilu sebelumnya, walaupun sebenarnya Jawa Barat sekarang sudah tidak sekuat dulu gitu ya. Sudah menganis ya. Sudah menganis dan mengemil gitu. Mengemil dan menganis itu kan udah mulai terparuh 2 tokoh itu. Betul. Nah, di Jawa Tengah ini kan mau tidak mau kalau mau kuat ya faktanya harus PDIP. Kandang banteng merah gitu kan di sana kan. Makanya ada wacana misalnya Prabowo Puan atau Prabowo Ganjar gitu. Nah gitu, good father gimana tanggapannya soal Ganjar ini? Kata Mas Bowo tadi mungkin aja eksponensial dan akan mempengaruhi, nasibnya dipengaruhi oleh capres lain, ya kan? Nah ini gimana tausiah dan kebijaksanaan good father ini, silakan. Ikro. Kata itu Rocky Gerung bilang. Jadi saya kira menarik tadi gini. Kita tidak bisa membayangkan apa yang sedang dipikirkan oleh para pengatur lakon ini, karena kan mereka membaca terus-menerus apa yang sedang disajikan oleh para polling center itu.
lembaga Sigi. Kalau kata Jansen Sitindaun, itu orang partai itu yang nggak pernah baca pun kalau survei pasti dibaca sama dia. Minimal dapil dia. Katanya mau lembaga apapun yang ngeluarin survei pasti dibaca Maria. Halo Bang. Nah, sehingga sekarang ini kan seluruh simulasi akan dilakukan oleh mereka, bukan hanya oleh para pollster. Mereka akan mencoba, gimana kalau gini, gimana kalau gitu, gimana kalau gini. Tentu Prancis, Argentina, Brazilnya itu adalah Prabowo, Anies, Ganjar. Tapi kan itu tadi Maroko ini hanya gimana? atau Maroko atau Kroasia. Ya. Belanda aja lo nggak sebut Belanda. Muncul. Nah, pertama adalah partai tidak tentu berencana kalah. Saya mencalonkan ini agar saya kalah, pasti enggak. Tidak ada orang sebodoh itu kan. Berarti dia ingin Yakin menang. Mas Bang, nggak ada orang sebodoh itu. Bukan, maksudnya dia dengan niat penuh ingin kalah gitu loh. Nggak ada. Nggak ada. Nggak mungkin dong. Niat tulus ingin kalah gitu. Iya. Dia calon boneka pun kalau lihat asa agak bagus dia pengen menang juga. Gas juga deh. Sur juga. Juga tiba-tiba ada billboard Jadi- di mana-mana. Nah, itu pernah kejadian di pilkada. Pernah kejadian di pilkada. Apa? Ada apa? Calonnya sebenarnya tidak dipersiapkan untuk menang, tapi menang. Ada. Saya lupa daerahnya. Ya kota kosong aja bisa punya asa bos di Makassar waktu Di itu. Makassar. Kan? Iya. Sayangnya kan Pilpres tidak boleh ada kota kosong. Iya. Nah, Coba gue Kalau enggak udah dukung konsultan kota kosong ini good father ini. jadi itu tadi Ganjar akan betul-betul kuat menjadi kandidat. Kan kita belum jadikan mereka kandidat karena masih dalam perbincangan publik saja. Kalau Anies hampir pasti dapat apa tadi? Tiket. Karena kan ini perhadapannya begitu. Kayak Republikan dengan Demokrat kurang lebih ya. Partai buruh dengan Partai Konservatif. Tapi kan nih Bu Mega ini kan soal anak kan agak berat ya Bang. Gimana pendapat ya Abang? Dan abang kadang-kadang kalau sama anak kan Iya. suka kadang-kadang suka nggak rasional Ya, juga. apalagi good father ini kan. Iya. Ya, I'll make Good, an offer then iya. I will Dari good refuse. father bisa jadi good daddy, Iya. Bang. mungkin Iya. sekarang sedang dalam proses yang sangat dalam relasi ibu anak ini menyelesaikan. Kan pasti ada pembicaraan yang hanya diketahui oleh mereka Nduk, gitu ya. berdua untuk kepentingan yang lebih besar. Kepentingan lebih besar kan macam-macam tuh. Bangsa, partai, keluarga besar kan begitu kita urut-urutkan. Jadi Leluhur gitu. kalau Dan misalnya ujungnya mau menang apa enggak? kalau misalnya dalam rangka menjaga itu semua, persatuan bangsa, partai, terus marhanisme, apa aja lah, keluarga besar, ternyata bukan harus enduk, kan juga nggak apa-apa. This is politics. Jadi Ya kalau Dimas yang dapat ya nggak apa-apa juga kan. nah kalau sudah muncul nama Ganjar misalnya, Ganjar kita anggap sebagai Dimas Ganjar, tiga ya. besar itu, begitu dia muncul, saya kira baru menarik tuh melihat siditnya posisi. Tapi Bu Mega itu yakin Bang Ican Bu Mega itu Ganjaris atau Bukan Ganjaris, kan Ibu Mega yang dukung Ganjar menjadi gubernur 2 kali di Jawa Tengah. ya Mbak Puan ketua Pemenangan. Panglima Perang Iya, ya. dan padahal waktu itu Yang teken Bu Mega ya. Bibit Waluyo lagi bagus-bagusnya dan juga dicalonkan PDIP gitu loh. Jadi maksudnya pastilah namanya kader gitu. Bukan tidak ada istilah kader anak kesayangan, tetapi bukan yang dibenci. Cuma bahwa di sana ada faksi-faksi biasa aja. Faksi-faksi di perusahaan juga ada gitu. Ada yang mau dukung ini, ada yang dewan ini, dewan itu. Kan Sudah biasa aja. ya, seberapa masih sehat atau udah sangat destruktif sekarang faksional di partai ruling party ini, Bang? Nggak ada, karena nggak ada yang berani lawan Ibu Mega. Kalau Partai Golkar walaupun tidak ada yang sekuat Ibu Mega, Faksionalnya tinggi. peradaban konfliknya itu tiba-tiba bisa damai. Udah keseringan. Saling kontrol. Iya. Ya, Saling kontrol. antar saking faksinya. saking seringnya kedip mata mulai berantem, kedip mata berhenti langsung bos. Ya kan? Mereka bisa dengan ribut-ribut Iya. tapi dengan cepat 3 hari Iya. persiapan Munaslup. Ya. PDIP faktornya Ibu Mega Ya, menjadi kalau penyatu. ini Jadi kan- nggak ada. Kalau Golkar ini kan sesama Tai Chi Master semua Iya. kan. Nah. Pemegang sahamnya nggak tunggal. Jadi menurut saya belum tamat Ganjar ya.
tentu sekali lagi nih orang-orang itu sedang berunding, aduh gimana nih cocok-cocokannya nih. Tetapi persis bahwa kalau Anies pasti dapat, Ganjar pasti akan lebih. Berarti kan survei ini bukan faktor dominan lagi sehingga ini terulur-ulur sampai detik. Survei? Ya. Ya memang survei kan faktor dipakai untuk membaca. Oke. Ya kan selama ini kan survei itu pertimbangan utama kan. Enggak dong. Masa survei mendrive partai? Enggak lah. Emang Partai membaca survei dengan baik. Salah baca, salah Yakin, bertindakan. Bang. Jadi survei nggak mendrive partai. bahkan Iya, kalau bagian dari ada mereka. partai di drive pada survei, kita nggak usah bikin partai, kita bikin lembaga survei aja. bisa drive partai. Bisa Bisa drive partai. partai. Iya. Tapi saya kira enggak lah. Mereka baca saja bahwa akhirnya referensi bahwa itu artinya dipakai menjadi pengambilan keputusan. Ya saya kira. Nah, ini tadi yang nggak pernah baca pun hanya baca survei Iya. jadinya. Ya itu kan bukti di drive. Yang nggak baca pun jadi baca katanya. Ari kan pemalas baca data misalnya. Begitu dia dicalonkan di daerah kampungnya sana di Maninjau, baca dia terus-terusan hanya daerah Sumbar, dapil kabupaten itu. Saya aplikasi paling sering saya baca di handphone itu YouTube Studio bang, lihat angka terus. Tapi kan karena ada dana PT. Iya, ada itu. Iya. AdSense, apalagi membahas capres-capres ini langsung zwing tuh, gitu kan. Ini mungkin masuk juga bicara bandwagon effects ya. Kalau orang bagaimana pengaruh survei buat tidak hanya publik tapi juga elit. Tadi kan mendriving ini kan. Ini gimana Mas Bowo, ini menarik nih. Goodfather ini punya perspektif yang agak beda membaca survei-survei. Makanya dia nggak bikin partai sekarang. Dibikin lembaga survei. Goodfather ini biar bisa mendrive dan bikin radio. Gimana Mas Bowo? Iya tadi Anda ini dianggap ya Ihsan bilang apa namanya survei itu kan referensi ya. Kalau kita mendrive partai enggak lah, kita enggak sekuat itu bisa mendrive partai gitu ya, mengatur. Dan partai. memang lembaga survei diniatkan bukan itu. Bukan untuk itu. ini Itu untuk lagi Jadi kita baik-baik nih orang-orang. lagi bilas-bilas. Lagi bilas-bilas. Jangan sampai partai sadar gua drive. Yang bahaya itu kan keperucut ini persuasive bos dari power itu, orang di drive tapi nggak sadar. Iya. Ini model bisnisnya Goodfather. Doksa itu kan. Iya, model bisnisnya Goodfather ini bertahun-tahun ini. Orang kan. nggak sadar diarahkan. Iya. Dan balik lagi kan sebenarnya kalau apa namanya benar kita pilpres itu dipilih secara langsung misalnya. Tapi kan siapa yang menjadi kontestan itu lagi-lagi kan domain jadi partai. Kita nggak bisa menentukan itu kan. Tapi boarding ada pass ruang itu gelap ya. gitu kan di situ yang itu vetonya partai benar-benar si A pasangan masih B udah kamu maju, partai yang lain pasangan masih B koalisi lain. Nah itu kan nggak bisa kita sentuh itu ruang-ruang itu. Kita bisa sentuhnya partisipasi di pilpresnya gitu kan. Nah itu lagi jadi ya untuk referensi survei. Tapi kan ini kan di Islam itu kan ini abang kan sebagai pimpinan religi spiritual kami ini kan Goodfather ini kan Insyaallah. di Islam ada ijma dan ijtihad bang. Betul. Ya kan. Betul. Kapan dia Kayak 212 kemarin menjadi ijma, kapan dia akan berijtihad nih dalam hal ini ya kan. Iya. Kalau survei ini kan ijma nih kan. Ya Ijma kan? para jumhur. Silakan Goodfather coba. Menurut saya hasil-hasil mereka ini yang dibuat bukan hanya mereka, banyak orang itu kan jadi semacam interface antara para pelaku politik, aktor-aktornya dengan pemilih. Kan ini harus diberikan jembatan. Jangan sampai politik itu berlangsung sangat limitatif dan rahasia di tangan orang-orang ini. Misalnya begini, ada orang bagus, contoh pilkada deh. Misalnya Didit ternyata kuat di daerah kampung ibunya misalnya. Tapi kan karena dia bukan ini kan partai nggak akan masuk deh. Memandang gitu. Survei akan secara perlahan memberikan pandangan, membantu pada pemilih bahwa ada orang bernama Didit yang ternyata oleh partai tidak dipedulikan. Kan politik ini bukan hukum, bukan A lawan B berantem gitu. Ini sesuatu yang mozaiknya luas gitu, sehingga jangan juga kita bilang bahwa survei mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Tetapi pengambilan keputusan politik itu dipengaruhi oleh realita. survei yang benar, yang dipercaya oleh pemilih. Ya, membaca realitas sebenarnya. Iya betul, karena pemilih, karena tuan dari parpol adalah pemilih pada D-Day, pada pemilihan umum.
Suara Tuhan ya, bahwa suara habis itu Tuhan. ditinggalkan lagi. Tuhan bukan Tuhan. Iya, suara Tuhan iya, Vox Populi, Vox Dei, Bang. oke. Suara Tuhan itu suara Rakyat. Nah, jadi itu sebenarnya fungsinya mereka. Makin akurat, kan ini ada presidennya juga, ada tracking segala macam, makin akurat, bagus dong dipakai sebagai pegangan. Nah, menurut saya kita kan bangsa besar, beda sama Cina kan pakai demokrasi, jadi saya nggak pernah terlalu memuji Cina. Kalaupun kita puji India aja. India itu demokrasi. Baik buruknya kita lihat. Cina kan sebagian kita tidak tahu. Nah, Indonesia demokrasi, fragmented society, sehingga kalau kita agak sulit-sulit dikit, ya bagaimana? Cuman orang kayak mereka, orang kayak kalian, jadi indikator politik, total politik, sama-sama berguna bagi publik untuk mengetahui hal-hal yang barangkali ada di balik tembok kantor-kantor partai, perundingan-perundingan di mana gitu. Ruang-ruang gelap. Ruang-ruang gelap. Nah, Kena umbang lagi tadi. tapi kan fungsinya ini, begitu. Fungsi media, fungsi para peneliti membuat interface agar orang, oh iya ternyata kau penipu, misalnya gitu. Atau oh ternyata ada orang baik, gitu loh. Nah, poin saya, ya ini kan Oktober, ada dua kemungkinan. Buru-buru sekarang karena misalnya Anies sudah hampir pasti, Bowo sudah hampir pasti, Pak Prabowo maksudnya. Jadi Bukan buat saya gitu. ya jadi dua partai lagi, dua kandidat lagi kan kemungkinannya masih dua atau satu saja. Buru-buru sekarang, atau mereka gini, udahlah biarkan saja Pak Prabowo dan Pak Anies terus karena sudah punya dukungan katakanlah 60% kayak 70% kayak, tetapi kita akan melakukan elemen kejutan pada Element of surprise. September atau Oktober gitu. Elemen of surprise. Jadi Bisa begitu. jadi wakil presiden tuh bisa jadi elemen kejutan yang agak jadi mozaik variabel yang Saya nggak ini tahu ya juga kalau menarik menurut juga, menurut Bang. orang sekolahan ya, tapi cawapres, cawagup, cawabob itu ya sedikit lah nambahnya. Kalau Kalaupun capres nambah. sudah terlalu kuat. Ya, kalaupun nambah ya Kalaupun sedikit. Kalau udah big match kayak gini, Tapi- wakil presiden nggak begitu relevan lagi, Pak. Nggak tahu coba gimana. Wapres angkanya. kan emang gerbong aja kan, Bang. Iya, kalau persaingannya ketat seperti ini kan ketat sih, bisa dibilang gak ada yang dominan, belum ada yang dominan. Boleh jadi siapa yang mendampingi itu jadi elemen of surprise gitu Iya, ya. Tapi kalau misalnya dalam kasus misalnya Pak SBY periode kedua atau Pak Jokowi periode kedua, Itu sama siapa aja? Ya, Ican Lu Gitu. Lembah pun jadi wapres menang gitu ya, Bang. itu tidak ada lagi elemen of surprise bagi Iya. cawapres gitu. Tapi Satu kalau kuat. Iya. kalau Betul. persaingannya masih ketat, kompetitif, fluktuatif seperti ini elektabilitasnya, cawapres akan jadi elemen Nah. of Kondisi surprise. sekarang masih penting nih, berarti penting sekali. Per hari Siap- ini. Per hari ini ya. masih Nah. dan per hari ini masih penting, dan cawapres bisa jadi akan difungsikan untuk melengkapi daerah-daerah di mana si capres itu lemah Nah, gitu kan. Mas Bowo, ini kita masuk ke yang ketiga. Tapi ini menarik dulu nih yang cawapres. Kan ini kan tetap sebuah pertunjukan walaupun ini pilpres namanya. Jadi elemen of surprise satu hal, tapi hal yang lain adalah menentukan peta pemilih. Misalnya nama Hovifah muncul, Hovifah akan dilihat sebagai Jawa Timur, Representasi Jawa Timur. Nahdlatul Ulama NU. dan perempuan. Oke, jadi Perempuan. dapat itu. Andika Perkasa akan dilihat sebagai tentara, apalagi di survei kan kerinduan orang kepada militer TNI. makin kuat gitu, dan mungkin juga dia akan mengatasi beberapa daerah Jawa misalnya untuk calon tertentu. Minoritas Tapi juga bisa juga nama yang tidak dalam radar. Betul. misalnya. Tapi orang itu akan betul-betul bagus secara look ya. Misalnya Budi Adiputro. Ini contohnya, ini cara membuat membuat film ya. Begitu muncul, oh, Macron itu kan begitu. Di Ada tengah efek kejut. orang-orang tua, para politisi berkarat itu, Macron muncul, ces. Tidak Gitu. terduga. Dan apalagi sekarang ini makin sedikit blank spot untuk media sosial. Dulu sih orang akan ngitung wilayah-wilayah Nielsen, perhitungan Nielsen ini itu. Sekarang nggak ada. Jadi mereka akan sangat cermat membaca hasil-hasil ini, melihat rating-rating medsos. Karena kalau tidak maka politik tidak menarik kalau terlalu too predictable. Nggak menarik. Art of possible. Betul. Atau yang sebaliknya, kalau tadi ada katakan yang mengejutkan adalah yang muda dan di luar ekspektasi, mungkin nggak yang
senior Bisa yang juga. tua juga. Bisa juga. Misalnya Bu Mega. Bu Mega maju lagi. Bisa juga. Ya, kok jadi bisa tadi Ya. abang nggak setuju? Sudah saya tanya 3 Nih Godfather punya West. Iya, Godfather deh. Nah, Kan saya harus tanya 3 anak Kan muda Godfather kan pro. udah jelas. Udah kalau Godfather soal ini nggak usah kita tanya di. Apa? Beliau udah pro big match, udah jelas bias, udah. Iya, biasa Anda ya. Iya. dulu. Bisa dong biasa boleh. Ya, termasuk yang muda-muda juga dia nggak setuju berarti Iya. dong. Ya kan? Karena ini kan negara-negara indie underdog ini kan. Kalau tiba-tiba PDIP misalnya memunculkan Ibu Mega beres secara konstitusional, dia kan boleh. Boleh. Ibu Mega kan boleh secara konstitusional. Saya kira menarik juga itu. Itu para penyurvei akan oh ini elemen baru yang segera Tukang survei ini agak kurang serius masukin nama Bu Mega, Bos. Ya, pernah nggak sih Bu Mega Anda coba capture gitu Mas Bo? Kalau di pertanyaan terbuka memang nggak pernah muncul lagi Iya. mereka. Dulu di kita kan ada selalu ada pertanyaan terbuka di awal-awal dulu misalnya di sempat muncul Pak SBY, Pak Jokowi gitu ya. Bu Mega pun juga pernah muncul di survei-survei beberapa tahun lalu di pertanyaan terbuka. Tapi semakin kesini itu nggak muncul di Realistis pertanyaan terbuka realistis. Karena dianggap juga udah tidak nggak pernah akan maju punya tendensi untuk Ya. maju lagi kan publik itu kan Iya. ketika sebut nama kan melihat itu. Karena PDIP kan dianggap kalau nggak Puan Ganjar Puan, Puan. Ya, Nggak gitu. mungkin yang terlalu halu lah bahasa ininya. Kecuali tadi kata dia tiba-tiba diumumkan, Tiba-tiba diumumkan. itu beda. Ya. Beda cerita. Nah, kita jangan sampai lupa nih satu orang lagi top 3 nih, big 3 nih. Siapa? Anies Rashid Baswedan. Ini gimana? Kawannya Bang Fahri Hamzah sangat benci rindu mengatakan Anies sebagai Saya Pak. Iya, bandar belum Penyigi sepakat, dulu katanya kan. Nah, ini kan Anies nih lagi turun nih. Ya, Tapi kan stagnan kemarin dan kan turun, sempat ya. naik agak oke gitu ya. Ya. Nah, kira-kira momentum partai ngunci nanti itu gini deh. Dia berapa sih angkanya mungkin yang dibutuhkan oleh Anies untuk meningkatkan kepercayaan partai-partai ini yang udah makan siang terus-menerus ini, ya kan? Tim kecil terus tapi tidak bertumbuh, ini tim stunting kan. Tidak bertumbuh. Terus makan siang terus. Kemarin gua ketemu sama Bang Jansen, Bang ikut nggak makan siang itu? Jangan minum es teh manis terus biar bisa diabetes abang nanti gitu. Udah sering meeting tapi belum ngikat nih. Nah, apakah angka survei ini kan bisa kita bilang menjadi salah satu pertimbangan, menjadi referensi seperti Godfather bilang tadi gitu. Nah, ini gimana, Mas? Apa nih lagi turun? Apa prasyarat nih naiknya agak eksponensial sehingga partai ini bisa dikunci. Jadi problemnya ada jadi berbeda nih. Iya. Pak Anies ini kan memang naik kemarin itu di bulan November ketika kita survei sampai akhirnya melampaui Pak Prabowo. Itu kan kita lihat memang di bulan-bulan itu sejak Oktober praktis dideklarasikan oleh Nasdem. Itu kan banyak keliling safari gitu. Dan pendeklarasian Nasdem terhadap Anies Baswedan itu jadi elemen of surprise juga yang jadi pemberitaan dan sebagainya hingga kemudian memperoleh atensi luas. Nah, ketika penurunan ini memang ada kontribusi dari approval rating kepuasan publik terhadap Jokowi yang meningkat dan ditambah lagi 1-2 bulan terakhir ini tidak ada hal yang besar yang dilakukan Anies, maksudnya tidak berkeliling, kalau saya mungkin bisa dikoreksi. Iya ya, sejak nggak berkeliling Papua sejak nggak ada November. ya? Terakhir Papua Makassar kan? Yang mendapatkan Itu foto gelar. masih naik, stok lama itu ya. Late post ya itu. Iya. Belum ada keliling lagi gitu ya. Kalau misalnya tadi apa yang bisa mengikat sampai berapa elektoralnya, saya kira sebenarnya antara 3 partai ini, mungkin Bang Ihsan nanti bisa melengkapi. Karena satu udah komit kan. Nah, 3 partai ini sebenarnya udah komit. Sebenarnya kalau menurut saya lihat sebenarnya 3 partai ini sudah komit, sudah sama-sama memahami bahwa Anies ini bisa jadi kandidat yang potensial gitu ya untuk menang di 2024. Problemnya kan ketemunya konsensinya belum dapat, konsensi dari mendukung Anies gitu. Bisa Demokrat dengan konsensi Bagi-baginya belum cawapres, bagi-baginya belum selesai. Iya. Kue ulang tahunnya itu belum dipotong habis. cawapresnya gitu. Tapi ada
posternya Saihu juga kita lihat. Ada Aher juga. AHY pun nggak mau. Ada 4 cawapresnya Anies, Bos. Kata Mas AHY lebih tinggi gua daripada Saiku atau Mas Aher gitu. Belum mengikatnya, saya kira dibagi-bagi konsensinya itu belum selesai. Arti kuenya belum selesai dibagi. Saya kira itu. Tapi kalau satu titik temu bahwa Anies ini adalah calon presiden yang potensial, karena potensial udah ketemu saya kira. Udah ketemu. Tapi ini soal konsesi. Soal konsesi, saya yakin itu soal jadi konsesi. ini elektabilitas nggak akan berdampak terlalu besar untuk meyakinkan partai-partai lagi untuk dan mengikat. Terutama bagi Demokrat dan PKS, saya berani katakan tidak ada pilihan lain bagi mereka untuk mendukung selain Anies, gitu ya. Mereka ini kan di luar pemerintahan, konsisten di luar pemerintahan selama 2 periode Pak Jokowi. Logikanya kan mendukung orang yang di luar all the president man-nya Pak Jokowi. Siapa orangnya? Itu kalau logika big match ini terlaksana. Kalau partai amal bisa beda lagi matematikanya kan. Itu kan dua musim pertandingan berbeda antara Olimpik dan Paralimpik. Tidak di bulan yang sama ya. Susah Good Father. Good Father nih. Aduh. Tapi ada gini, ada apa? Adik-adikannya Good Father juga nih, Bang Hasan Nasbi kan bilang. Kita ini selama ini udah dari 2012. Itu bukan adik kandung itu. Dari tahun 2012 kita tuh diwarisi oleh kebencian antara dua polar gitu, satu Jokowi dan dua anti Jokowi, dan ini akan terus berlanjut polarisasinya, dan cawan kebencian di antara polarisasi ini termanifestasi dari sosok Ganjar dan Anies. Kalau Ganjar dan Anies maju, itu artinya reunian pembenci Jokowi ada di Anies, reunian pecinta Jokowi akan mengkristal dan menggumpal di Ganjar gitu. Iya, meskipun tadi kata Mas Bowo lama-lama tumpah sedikit ke Bowo, sebentar nih loh. Tapi kan mungkin bisa temporer juga. Teori-teori asobahnya Hasan Nasbi gitu, warisan kebencian dan kecintaan fanatik ini. Jadi big match itu tidak akan melahirkan pertarungan yang rasional yang seperti Ganjar. Akhirnya kita nggak ada. Bukan itu. Lu tahu maksud gue? Ya jangan lu lanjutin lagi, itu gua mau tit dari itu udah. Perang Padri. Tapi dibalik juga bisa. Udah jangan dibahas lagi, ini titit terus nih. Soalnya Sarah ini, meskipun maksudnya nggak Sarah. Nah, maksudnya gue ngerti kan? Karena panjang durasinya. Tapi kadang maksud baik itu kan belum tentu baik di mata netizen. Netizen ini kita panggil Good Father aja bisa salah, bos tadi bos. Nah, silakan kembali Good Father. Artinya untuk apa sih artinya partai? Apa sih artinya Anies dan Ganjar dibanding keberlangsungan bangsa ini? Nah, kalau ada asumsi desain politiknya, kalau perlu nggak usah dua-duanya gitu. Kenapa orang terlalu takut berbeda? Orang itu semua berbeda loh. Di keluarga juga berbeda. Bukan. Politik adalah cara mengelola perbedaan. Tapi kan selama ini bukan lukanya tuh ya. Lukanya bukan kayak gini bang. Luka bacok bang. Bacoknya ini nggak sembuh-sembuh. Makanya saya baru mau kering sedikit, tarung lagi, dibacok lagi. Saya mau jelaskan dulu perspektifnya. Kayak supaya kelihatan kayak RG dikit. Jadi RG kelihatan kayak abang. Jadi misalnya gini, emang polarisasi tidak ada di Amerika antara Demokrat dan Republikan. Di Inggris antara pro dan kontra Brexit atau konservatif Tory melawan buruh. Ada di India juga antara Kongres yang sekuler melawan Partai Bharatiya Janata segala macam. Masalahnya adalah para wasit negara jangan ikut, itu saja sebenarnya problemnya. Dan kan diwasiti oleh ada Bawaslu, ada KPU, ada kalau pelanggaran hukum ada macam-macam. Terus di media-media, terus para pengamat jangan ikut gini dong. Bahwa orang berbeda udah pasti. Yang ikut pertama kali membuat Indonesia punya nama sebagai bangsa kan ada 2 kelompok. Satu namanya Budi Utomo, satu namanya Syarikat Dagang Islam. Itu sudah fondasi bahwa dari awal kita berbeda, ada yang berbeda.
Tapi kan makin lama irisan tengahnya itu makin ketemu. Di Amerika juga begitu. Selain orang yang terlalu pro Republik dengan orang yang sangat fanatik Demokrat, ada yang di tengah yang menjadi jembatan. Nah, poin saya adalah saya tidak pernah takut pada konflik asalkan mereka tidak baku hantam pakai batu, pakai senjata gitu. Itu perang namanya. Tapi berpolitik biasa aja. Nah, masalahnya adalah jangan kalau kita takut dengan medsos, kita takut dengan WhatsApp grup dan segala macam. Ya, ini kan perjalanan peradaban. Orang-orang pintar, orang-orang sekolahan kayak kalian ini atau yang muda-muda di mana-mana itu, kalau tidak memfasilitasi itu, maka ya perbedaan itu begini loh. Saya pernah ketemu satu orang asing, orang Amerika. Dia pernah bertugas sebagai officer dari satu institusi. Waktu saya ngobrol sama dia, pengetahuan politiknya, politik umum, politik sipil, dia kebetulan militer, itu rendah sekali. Misalnya dia pengetahuan tentang Obama, kebetulan dia lebih pro Republik gitu. Karena dia entah dia benci, entah dia tidak punya bacaan sama sekali. Entah rasis. Pokoknya Obama itu di mata dia dan Michelle itu betul-betul buruk. Dan saya bilang kamu tidak benar. Wah, Anda nggak tahu gitu loh. Jadi kira-kira karena kebencian dan kedunguan itu kan bersenyawa. Nah, poin saya adalah bahwa akan berbeda, pasti berbeda, nggak mungkin nggak berbeda. Dan dari awal kan misalnya Anies disebut sebagai antitesis. Itu kan satu predikat politik untuk market. Pokoknya oposisi harus ngumpul di sini nih. Nah, habis itu kan tentu lawannya akan mencari gimana caranya nih supaya antitesisnya kita bikin lebih tidak terlalu antitesis. Jadi yang mau saya bilang dengan pertanyaan tadi, belum selesai pertandingan dan apalagi belum jauh-jauh amat kalau saya nggak tahu angkanya. Margin of error berapa? 2,9. Ya belum jauh-jauh kan? Belum jauh-jauh dari margin of error. Dan sebenarnya mereka kita anggap seimbang aja dulu. Tapi yang paling penting adalah kalaupun mereka berhadapan, terus kalau tidak berhadapan kita mau pakai siapa? Misalnya, apakah kita cari nama baru sama sekali? Oke aja. Kalau partai-partai ini dari awal serius dengan cara begini, jangan setuju 20% presidential threshold. Batas. Itu jelas-jelas kita aman. Kaya sekali dengan kandidat, nggak usah kita kotak-katik 3 nama. Iran itu calonnya pernah 70. Kita pernah 2004 ya. 5 pasang. 5 pasang. Aman aja. Ya kan? Putaran kedua agak sedikit berhadapan tapi oke. Jadi poin saya adalah para pengendali hukum dan politik Republik jangan menangisi netizen atau jangan menangisi para pemilih, tapi mereka hanya akibat dari sebuah proyek politik, produk politik yang mereka tidak tahu bahwa hasilnya akan begini. Kan nggak perlu repot kutak-katik, makan siang lama-lama. Kalau jelas-jelas Ari bikin partai, Didit bikin partai, bisa langsung calon walaupun 0%. Kan nggak perlu tuh. Ya, para pengamat melihat bahasa tubuh, ini ketemu siapa nih? Ini jalan sama siapa nih? Jadi politik kita betul-betul simbolik. Yang dibaca adalah waktu bicara Pak Jokowi senyum nggak di acara partai A? Lebih banyak senyum nggak di acara partai B? Itu kan tidak akademik kita bacanya. Apa yang mau dibaca sekedar senyum-senyum? Semiotik. Iya, waktu acara kawinan ada yang datang kok kayak dilarang-larang foto, gitu-gitu loh. Mohon maaf, itu pasti tidak menarik. Iya. Nah, tapi sekarang akhirnya begitu sehingga orang berusaha menggapai supaya dapat pengetahuan. Sebenarnya kemana nih? Iya, tapi kalau dibalut kebencian dan kedunguan ini, fanatisme ini, Bang, pasti kita nggak akan ngomong gagasan kalau big match ini yang muncul. Saya kira publik tidak akan melupakan fakta bahwa waktu mereka tarung habis, tiba-tiba Pak Prabowo ikut Jokowi. Ada pelajaran baru. Pasti ya, dong. Jangan dong kita bisa-bisa sampai cerai, sampai berantem abang ade. Itu dia bisa nyatu gitu loh. Beli 1 dapat 2 gitu. Iya. Jadi nanti siapapun yang menang kan gabung, kata Bang. Siapapun yang kalah. Beli 1 dapat 2. Iya kan. Ya, Tapi mantap juga kalau menteri kita, presidennya misalnya Anies atau Ganjar, menterinya Anies atau Ganjar, ada Ridwan Kamil, ada Sandi. Dengan Sandi, cara gitu itu kan. sebenarnya kita tidak keluar dari tradisi politik awal kita.
kita ini sebenarnya parlementer. Kita ini harus mengelola republik secara gotong royong. Jadi bukan persatuan yang keras, tapi persatean. Sate itu beda-beda tapi satu tusukan. Ini perdebatan lama loh, bukan dari saya. Good father, mantap. Ya, good father. Kita nggak pernah ngalamin deadlock seperti di Amerika sampai Shutdown. anggaran nggak turun, gitu, Government shutdown, ya. Itu selalu ada penyelesaiannya secara kekeluargaan di parlemen. Itu Waktu kan. Al Gore kalah kan itu tegang sekali Amerika. Hanya karena satu orang yang bernama Al Gore yang bijak dan membuat para pendukung dan sekondannya lemes. Tapi itu pilihan tepat. Bayangkan kalau Al Gore itu lawan aja deh. Agak Trump gitu Dia ya. masuk Mahkamah Agung. Sujud syukur gitu. Jadi kita jangan terlalu takut. Saya terutama tidak takut kepada pemilih ya. Pemilih sekarang itu jangan dianggap remeh. Pengetahuannya itu mulai lama-lama ada dengar nonton Total Politik, baca survei-survei kan dari grup-grup itu. Emangnya kayak dulu. Sekarang ini orang itu baca politik tiap hari. Jadi saya nggak terlalu takut gitu. Tapi memang saling serang itu kan bukan urusannya Polster, bukan urusannya KPU, urusannya para sekondan politik dong. Misalnya Anies diginiin, sebaliknya Ganjar digituin, Prabowo. Ya orang-orang itu mudah-mudahan bisa insaf lah. Ya, itu makanya perlunya desain politik ini kan Bang, dari para orang-orang yang punya kuasa menentukan ini. Ya, nah kita Ya kalau desain politik, ya bagaimana? Apakah dengan mudah kita bilang akan aman kalau pasangannya adalah Anjar, Anies Ganjar misalnya. Terus kata Ganjar, kenapa bukan Ganjar Anies? Kenapa harus Anies Ganjar? Gak kelar juga. Dan desain politiknya sebenarnya lucu. Ini kan pemilu kita bersamaan. Ya. Pemilu bersamaan. Iya. Tapi presidensial threshold yang dipakai adalah presidensial threshold pemilu Iya, lalu. iya, iya. Artinya tiket yang udah dipakai, Iya. udah tiket udah dirobek, beli tiket udah dirobek, dipakai Pakai lagi lagi, gitu. Nah. Harusnya logikanya kalau pemilu bersamaan kan semua partai yang lolos sebagai peserta pemilu bisa mengajukan calon. Iya agak mirip 2004 ya Bang. 2004 kan kayak gitu Bang ya, Iya. kurang lebih ya. Cuman yang lolos threshold aja kan. Di atas 2,5%. Saya kira langkah moderat kalau ini desain politik. Desain politik kan tuh pakai undang-undang. Desain politik terbaik adalah menyamakan saja antara parliamentary threshold dengan presidential threshold. Logiknya ketemu gitu loh. Misalnya 4%, misalnya 5%. Udah. ya partai yang udah di DPR ya boleh mencalonkan iya, gitu. gitu. Walaupun kalau saya Ya sih paling banyak kan 9 kan. Nah itu calonnya itu pasti akan multipolar ya, nggak akan nggak bakal tabrakan iya, sejak nggak akan awal. bipolar ya. Gini, Ya kalau jangan nggak boleh sampai kita boleh partai baru mencalonkan ya udah partai yang ada di DPR aja. iya, jangan sampai kita mengeluhkan hilir, padahal masalahnya di hulu. Itu masalah di hulu. Nah ini di lain lagi nih. Ini mantap. Iya, Good father. Godfather memang good emang. Terakhir Mas Bowo, Iya. ini kejutan apa yang mungkin saya terjadi, posibilitas dan tren lagi-lagi nih hubungan antara approval rating dengan konstelasi Ya. pencapresan ini nanti ke depan. Ya kalau orang bilang di 2023 itu resesi ekonomi akan melambat, ekonomi akan resesi melambat, politik kita akan melaju justru gitu ya, politik nggak akan melambat gitu ya, akan banyak. Karena Agustus sudah masa pendaftaran pasangan calon kalau saya nggak salah ya, dan November itu sudah penetapan pasangan calon. Jadi dugaan saya sebelum Agustus itu habis Lebaran misalnya Idul Fitri pertengahan tahun itu sudah semakin jelas siapa bakal calon yang akan jadi halal bihalal ini kita halal bihalal akan itu jadi pantau momen, nih ya. jadi momen. Bisa jadi itu dealnya itu terjadi di halal bihalal. Kecuali tanggal 10 ini PDIP mengumumkan sesuatu Nah, itu yang akan merubah semuanya karena sekarang semua calon, semua partai itu sebenarnya sedang tahan nafas ini. Ya, PDI tahan nafas ini ya. menanti PDI yang punya golden ticket tanpa koalisi bisa mengajukan A, B, C atau siapapun gitu ya. Nah, balik ke dinamika approval rating dan hubungannya dengan elektabilitas itu lagi-lagi kembali ke position politik masing-masing calon. Bagi Pak Anies misalnya yang sudah terlanjur position politiknya itu sebagai antitesisnya Pak Jokowi gitu ya istilahnya, bahwa orang yang tidak puas dengan Pak Jokowi, dengan kinerja Pak Jokowi akan ngumpul di situ. Maka kalau approval ratingnya Pak Jokowi kan terus baik atau minimal senilai ini,
ya dampaknya itu Pak Anies akan elektabilitasnya akan stagnan gitu ya. Sebaliknya kalau nanti approval ratingnya Pak Jokowi akan turun gitu, balik ke angka 60% lagi, 66% lagi atau bahkan mendekati 5%, Pak Anies akan diuntungkan. Jadi itu kan balik lagi ke konsekuensi dari position politik masing-masing gitu ya. Posisi politiknya Pak Prabowo misalnya sekarang adalah dia mempersepsikan sebagai bakal calon yang bisa melanjutkan, bisa menjamin keberlanjutan program-program pembangunan Pak Jokowi, IKN misalnya atau infrastruktur yang lain-lain gitu ya. Mas lebih sakti mana? Approval rating yang berimbas pada elektabilitas atau endorsement secara langsung? Putih Pak Prabowo ini giliran Anda. Lebih sahih yang mana? Approval rating saya kira ya, karena survei yang terakhir ini membuktikan itu approval rating. Kalau endorsement secara langsung itu publik melihat lebih banyak nih mungkin gimmick atau candaan gitu ya. Udah nggak dipercaya berarti sama publik ya. Apalagi kalau terlalu royal ngasih endorsement. Dalam sebulan itu 2-3 kali ngasih endorsement royal banget. Ya, kalau inflasi. Kalau kata Godfather ini ku taunya aku diumbang tapi aku sur. Semua diumbang juga. Kalau inflasi umbang ya Bang. Kalau boleh ada catatan kepada Anies misalnya, problem Anies adalah saat dia disatukan dengan Nasdem. Kan sekarang ini ibaratnya pemilik Anies baru Nasdem atau Nasdem pemilik pertama Nasdem. Kan Anies itu datang dari katakanlah domain ideologi politik yang kita tadi bicara sejak awal. Tadi dagang Islam, Budi Utomo, kanan gitu ya, kanan. Sementara kan partai yang mendukung awal dan memberikan endorsement adalah partai yang Budi Utomo. Yes. Tengah lah kalau tidak itu mengatakan Budi Utomo ya. Nah ini kan kayak orang sedang pacaran, gimana nih, ada berantemnya nggak dalam perjalanan sampai akhirnya ijab kabul. Ijab kabul adalah waktu mereka punya cawapres. Nah saya nggak tahu lompatannya bagaimana. Itu yang menjelaskan juga kenapa elektabilitas Anies itu cenderung melaju. Tapi sejak deklarasi 3 Oktober ya di DPP Partai Nasdem itu, tapi elektabilitasnya Nasdem itu melambat, landai gitu, nggak melaju. Kalau di data survei kita 2 bulan lalu, survei sebelum ini, justru yang paling solid itu pemilih PKS. 80% pemilih PKS dari elektabilitas PKS yang waktu itu diterekam di survei itu sekitar kayak di overlay gitu ya. 80% dari pemilih PKS itu sudah solid kena Anies. Ini kan jangan lupa karena memori 2017 misalnya ya. Artinya ini juga bacaan. Hampir pasti PKS tidak mungkin tidak mendukung Anies. Makanya tadi saya bilang tidak ada pilihan lain bagi PKS. PKS nggak punya. Tentu juga. Enggak, ini bacaan dari sini loh. Bacaan dari pemilih yang solid ke Anies kan 80%. Sementara dari Nasdem, dari Demokrat berapa? Kalau dari Demokrat sudah cukup besar juga, tapi kan Demokrat ini tergantung apakah AHY akan yang menyolidkan pemilih Demokrat. Saya kira apakah AHY akan jadi cawapresnya Anies atau tidak. Tapi kalau nanti andai AHY nggak jadi cawapres, mungkin nggak akan solid, nggak akan terlalu solid ya seperti PKS. PKS ini akhir tidak jadi atau jadi cawapresnya Anies itu tetap solid pemilihnya. Faktanya begitu. Karena logika di pemilih PKS, itu logika dukungnya Ganjar nggak masuk, logika mendukung Pak Prabowo udah pernah gitu. Gitu. Tapi itu udah pernah. Tapi imajinasi Budi Adiputro tetap mengupayakan PKS dukung Megawati. Itu hari itu. Itu yang belum pernah terjadi. Yang belum salah satu boleh doa kali liar dikit kan. Kalau big match terus bosen kita ini kan. Kali ini kita perlu Korea Selatan di Piala Dunia 2022. Kita bayangkan Korea Selatan melawan Kamerun misalnya. Oke juga. Karena salah satu yang belum pernah terjadi di politik Indonesia adalah PKS koalisi sama PDIP. Itu belum pernah. Bahkan ketika Megawati naik menggantikan almarhum Abdurrahman Wahid dari Wapres menjadi presiden, PKS juga mendukung, artinya mendukung konstitusional tersebut ya, mendukung proses konstitusional tersebut. Tapi jangan lupa, nggak ada satupun menteri PKS yang masuk di kabinet Megawati. Di kabinet Gus Dur masih ada Nur Mahmudi Ismail ya. Tapi di kabinet Megawati makanlah dengan tangan kanan. Itu Depok Pak. Tempat saya itu. Nur Mahmudi. One day no rice kan. Di kabinet Megawati Hamzah nggak ada satupun kader PKS. Dan itu belum pernah terjadi ya. Artinya di nasional ya, di daerah mah. Pak Jokowi juga dulu dukung PKS kan. Di daerah banyak. Di Solo yang pertama. Mas Gibran juga dukung PKS. Enggak.
dukung Oh ya? melawan tikus putih, Iya. organisasi gimana lo independen. Astagfirullah. Bener itu. Oke. Cek dong Good Father. Oke, terima kasih Terima Mas kasih. Bowo udah hadir di sini dan Siap, juga terima kasih. The Good Father Ican Iya. Lulembah. Kayaknya ke depan nih asik juga Mas Bowo nih apa rilis-rilisnya indikator politik nih kita ulas dengan cukup dalam. Nah, ini dan nanti di agak- luar aja diomongin. Nah, lu jangan di sini. Kasihin dulu. Oke. Nanti saya saksi dari penandatanganan akta. Sampai jumpa lagi. Adios. Adios.